Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, apa kabar? Saya Purwosundani, mahasiswa program studi Antropologi Budaya dari Institut Seni Budaya Indonesia, akan memaparkan materi mengenai liminalitas Victor Turner. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Apa yang teman-teman ketahui mengenai inisiasi anggota himpunan atau inisiasi organisasi mahasiswa atau open recruitment organisasi mahasiswa atau Ormawa? Teman-teman, ternyata dalam open recruitment organisasi mahasiswa, Ormawa atau himpunan mahasiswa, terdapat salah satu teori yang dapat dikaji, yakni teori mengenai liminalitas. Teori mengenai liminalitas ini dikemukakan oleh Victor Turner, yakni liminalitas adalah suatu teori di mana salah satu individu atau kelompok dia tidak masuk ke dalam kelompok yang ia tuju, tetapi ia telah lepas dari kelompok atau dari status sosial yang sebelumnya pernah ia miliki. Proses liminalitas merupakan salah satu proses di mana seseorang maupun kelompok berpindah status sosial, berpindah dalam tanda kutip keyakinan, berpindah pangkat atau berpindah lainnya. Pokoknya, liminalitas adalah suatu bentuk di mana perpindahan individu atau perpindahan kelompok dari suatu massa atau dari satu struktur sosial menuju struktur sosial yang lainnya. Dalam proses liminalitas ini diperlukan apa yang disebut dengan ritual atau tata cara. Nah, dalam proses inisiasi organisasi mahasiswa atau open recruitment Ormawa, ini dikenal dengan ritual ini dikenal dengan nama ospek. Dalam liminalitas atau teori liminalitas yang dikemukakan oleh Victor Turner, disebutkan bahwa ada 3 tahapan dalam teori liminalitas. Yang pertama adalah praliminalitas atau prainisiasi. Praliminalitas atau prainisiasi merupakan suatu masa ataupun suatu fase di mana seorang individu maupun kelompok dia masih memeluk status quo yang dimiliki sebelumnya. Contohnya, sebelum ia masuk menjadi anggota organisasi mahasiswa atau keluarga mahasiswa atau Ormawa, ia masih berpangkat atau ia masih memiliki status sebagai mahasiswa biasa, belum menjadi anggota keluarga mahasiswa organisasi tertentu, gitu. Jadi praliminalitas atau prainisiasi adalah suatu masa di mana seseorang, individu maupun kelompok masih memegang apa yang disebut status sosial yang telah ia bawa terlebih dahulu. Seperti itu, sebelum ia menjadi keluarga anggota mahasiswa atau dia sebelum menjadi anggota Ormawa. Yang kedua, ada masa liminal atau periode liminal. Masa liminal atau periode liminal merupakan salah satu fase di mana yang menjadi fokus utama dalam teori liminalitas yang dikemukakan oleh Victor Turner. Selama fase liminalitas ini, seorang individu atau seorang mahasiswa tadi, dia berada di antara ambiguitas. Dia disebut mahasiswa biasa, dia disebut siswa, dia sudah bukan siswa. Dia disebut mahasiswa keluarga anggota Ormawa, organisasi mahasiswa, dia masih belum karena dia belum memasuki fase-fase tertentu. Pada masa liminal atau periode liminal ini, individu mahasiswa ini mengalami pengujian, pembelajaran, dan transformasi. Transformasi di sini dalam bentuk transformasi apa? Transformasi pemikiran, transformasi mental. Nah, atau yang lebih dikenal dengan nama ospek.
ospek untuk masuk ke salah satu organisasi keluarga mahasiswa atau himpunan mahasiswa atau ormawa, itu merupakan suatu fase liminal. Karena seorang mahasiswa atau seorang individu itu dia disebut mahasiswa biasa. Dia sudah bukan, tetapi mau menjadi keluarga anggota himpunan mahasiswa gitu. Tapi disebut keluarga anggota himpunan mahasiswa juga belum. Yang ketiga adalah fase pasca liminal. Fase pasca liminal merupakan suatu fase di mana seorang individu ini telah menyelesaikan segala inisiasi yang dilakukan dalam fase liminal. Misalnya, seorang individu ini dia telah melalui proses-proses ospek dengan baik dan benar. Nah, pasca liminal ini berarti si individu ini dia telah menerima status sosial yang baru, yakni menjadi keluarga anggota mahasiswa, keluarga anggota himpunan, keluarga anggota ormawa gitu. Jadi dia telah meninggalkan status sosialnya yang baru dari mahasiswa biasa atau siswa SMA biasa, karena dia sudah meninggalkannya, dia menjadi dia memiliki status sosial yang baru, yakni ya keluarga anggota mahasiswa himpunan apa atau keluarga dari organisasi mahasiswa apa gitu. Nah, inisiasi dalam himpunan mahasiswa ini merupakan yang tadi saya sebutkan adalah ketika mahasiswa masuk dalam himpunan mahasiswa, mahasiswa ini memasuki 3 fase liminalitas, yakni dia menjadi mahasiswa biasa, terus dia mengalami ospek. Nah, pada saat ospek ini dia mengalami liminalitas. Setelah mengalami ospek, dia mengalami fase yang disebut pasca liminalitas, yang akhirnya dari fase pasca liminalitas ini seorang individu atau mahasiswa biasa tadi ini dianggap atau diakui menjadi mahasiswa anggota himpunan apa atau anggota keluarga mahasiswa apa. Seperti itu. Melalui tahapan-tahapan apa? Tahapan-tahapan ospek. Nah, titik liminalitasnya di mana? Titik liminalitasnya berada pada ospek yang dilakukan himpunan ini atau organisasi mahasiswa ini kepada mahasiswa yang mau masuk menjadi anggota keluarga mahasiswa. Nah, lalu apa dampak liminalitas dalam inisiasi himpunan mahasiswa ini? Apa sih dampak liminalitas bagi seorang mahasiswa yang dalam tanda kutip ia ingin masuk ke menjadi keluarga mahasiswa himpunan atau keluarga mahasiswa ormawa gitu. Ormawa apa? Yakni yang pertama ada terciptanya ambiguitas dan ketidakjelasan status ketika masih dalam fase liminal. Itu salah satu dampak dari liminalitasnya ya. Ini tuh terciptanya ambiguitas dan ketidakjelasan status ini ketika dia berada pada fase liminal atau pada fase ospek. Karena dia bingung, dia disebut keluarga, sudah sah menjadi anggota keluarga mahasiswa belum, tetapi ketika dikatakan dia seorang mahasiswa SMA atau mahasiswa biasa, dia juga belum. Dia berada di fase tengah-tengah. Yang kedua, dampak liminalitas dalam inisiasi himpunan mahasiswa ini adanya pengalaman kolektif setelah memasuki fase pasca liminal. Sudah barang tentu jika pengalaman kolektif ini maupun pengalaman individu ini akan didapatkan ketika seorang individu atau kelompok masyarakat telah melewati masa pasca liminal, yakni telah menjadi bagian dari keluarga mahasiswa tertentu atau himpunan tertentu. Yang ketiga, dampaknya adanya refleksi dan penemuan identitas baru bagi individu ketika pada tahap pasca liminal. Ketika telah melalui fase-fase liminalitas, telah melalui fase-fase ospek, dia itu akan menemukan jati diri yang baru, bahwa saya memiliki identitas yang baru, saya memiliki kebanggaan yang baru, yakni menjadi anggota keluarga mahasiswa apa gitu. Lalu yang terakhir, dampak liminalitas dalam inisiasi himpunan mahasiswa ini berpengaruh pada pemikiran dan gagasan-gagasan anggota baru setelah melewati fase praliminal.
liminal dan pasca liminal. Sudah barang tentu pengaruh pemikiran dan gagasan-gagasan yang ditanamkan ketika masa liminal, yakni mengingat di awal bahwasannya liminal itu dia di fase liminal atau di fase ospek itu diberikan apa yang disebut dengan pengajaran-pengajaran atau pelatihan-pelatihan mental maupun ideologi maupun teori itu untuk apa? Untuk membentuk pemikiran dan gagasan-gagasan kepada anggota mahasiswa yang baru yang telah melewati fase pasca liminal. Barangkali cukup segitu saja. Mungkin teman-teman, apabila teman-teman dirasa kurang, ada komentar, ada kritik maupun saran, teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.